Hai guys, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk tema readingan kali ini yaitu apa yang dia rasakan padamu di saat tidak berkomunikasi. Di sini sudah saya sediakan 3 pile. Pile 1 kartu Moon, pile 2 kartu Star, pile 3 kartu Sun. Silakan kalian pilih kartu mana yang paling memanggil hati kalian. Untuk timestamps atau keterangan waktu sudah ada di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di readingan kalian. Hai pile 1, bagi kamu yang memilih kartu Moon ya. Jadi ini adalah readingan kamu. Kita akan cari tahu apa yang dia rasakan kepadamu di saat tidak berkomunikasi. Seperti biasa kita akan cek dulu energi dia. Seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Energi dia, seseorang yang kamu pikirkan saat ini seperti apa? Energi dia, seseorang yang kamu pikirkan saat ini seperti apa? Pile 1. Oke, di sini ada kartu Five of Quarrel ya. Five of Spade. Jadi kalau yang saya lihat di sini, dia adalah seseorang yang saat ini sedang berkonflik sama kamu dan sedang menarik diri dari hubungan ini atau koneksi ini karena dia merasa terlalu terbebani dengan koneksi ini. Mungkin ada koneksi yang kuat di antara kalian seperti soul connection ya, koneksi jiwa ataupun koneksi spiritual seperti itu, sehingga kalau di antara kalian memang ada koneksi jiwa, itu memang energinya akan terasa sangat berat ya. Dan mungkin yang terjadi di antara kalian saat ini ada kesalahpahaman atau tidak sama visi dan misi ya, sehingga kalian saat ini mungkin saling tidak berkomunikasi, saling ngeblok ya. Dan dia yang menarik diri, mungkin pada awalnya dia yang menarik diri dari hubungan ini karena dia merasa hubungan ini terlalu membuat dia mumet, sehingga dia perlu untuk menghirup udara segar sebentar seperti itu ya. Saya rasa kalian berdua sih yang mumet dengan koneksi ini. Ada Four of Diamond, ada stability ya. Oke, yang dia inginkan di dalam hidupnya dia itu adalah sebuah stabilitas. Stabilitas artinya stabil dalam hal apapun ya, dalam hal finansial, dalam hal asmara. Kalau dia pikir waktunya dia misalnya banyak terbuang atau bukan terbuang ya, terpakai untuk sebuah hubungan, dia juga nggak mau gitu. Jadi dia ingin kayak membalancekan atau menyeimbangkan hidupnya dia seperti itu, karena dia tidak mau terpenjara dalam sebuah hubungan aja yang membuat dia kayak misalnya ngapa-ngapain atau kemana aja dia harus laporan. Nah itu kan bagi dia membuat mumet gitu ya. Jadi kalau misalnya dia terlalu sering seperti itu dan misalnya ada rasa nggak enak kalau nggak ngabarin kamu, nanti kamunya ngambek. Nah lama-kelamaan akhirnya dia menarik diri karena bagi dia itu too much, misalnya seperti itu. Dia kalau yang saya lihat kondisi finansialnya cukup stabil, mungkin pekerjaannya baik, kondisi finansialnya stabil dan mapan seperti itu. Sehingga yang dia cari saat ini memang keseimbangan. Ya, kalau finansialnya dia sudah seimbang, sekarang dia melihat kondisi asmaranya. Kalau misalnya itu membuat dia nggak balance, kayak misalnya membuat dia merasa terbatasi waktu untuk kebebasannya dia, ya pasti dia akan menarik diri ya, seperti itu. Apalagi energi dia yang dealing dengan pile 1 seperti itu. Ada Ten of Heart ya, ada happiness. Jadi kalau yang saya lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga atau sudah punya pasangan ya, karena di sini ada Ten of Heart, ada cincin komitmen di sini ya. Atau bisa jadi memang dia juga memiliki hubungan yang spesial sama kamu.
mungkin sudah ada status dengan kamu atau sudah komitmen dengan kamu juga bisa. Tapi kebanyakan yang saya lihat dari sini ya, beberapa dari kamu itu kebanyakan dealing dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan ya. Bottom of the deck-nya ada poverty, 5 of diamond. Jadi walaupun dia mungkin pekerjaannya stabil, keuangannya stabil, tapi mungkin saat ini dia merasa ada sesuatu yang nggak balance juga di dalam kehidupan finansialnya dia kayak gitu. Dan di sini dia merasa kalau saat ini memang hubungan kamu sama dia sangat-sangat dingin. Ya. Bisa jadi awalnya dia yang sedikit menarik diri dengan mungkin jarang ngechat kamu, jarang ketemu kamu, dan pada akhirnya mungkin kamu juga lelah dengan dia yang on off dan akhirnya kamu menarik diri dan sekarang dia merasa kayak kamu yang nyuekin dia, kamu yang udah kayak nggak peduli sama dia sehingga dia merasa kayak hubungan ini bener-bener dingin banget saat ini ya. Oke, kita akan tarik dari kartu tarotnya sekarang. Apalagi yang dia rasakan sama kamu, pile 1. Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini, pile 1. Apa yang dia rasakan sama kamu, pile 1, di saat tidak berkomunikasi? Oke, di sini ada 3 of Cups. Iya, dia pengen banget rekonsiliasi lagi sama kamu, berdamai lagi sama kamu. Ini kayak reunited ya, jadi kayak dia pengen banget sekarang ini pengen bersama kamu, kayak pengen meluk kamu juga kayak gitu ya. Ada rasa kerinduan juga yang saya lihat di sini ya. Apalagi yang dia rasakan sama kamu, pile 1. Apa yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi? Oke, di sini ada King of Swords. Jadi kalau yang saya lihat dia memang saat ini ya sedang berpikir keras kayaknya bagaimana bisa bersama kamu lagi, atau kayak dia berpikir emang salah aku apa ya kayak gitu. Sampai mungkin kamu saat ini juga ngeblok dia atau benar-benar nggak mau bicara sama dia seperti itu, kayak menjauhi dia. Dia ngerasa kayak kamu menjauhi dia juga seperti itu, walaupun dia juga ngerasa itu salah dia juga sih gitu. Apalagi yang dia rasakan sama kamu, pile 1 saat ini? Dia kayak lagi mikirin sebuah strategi atau solusi gitu ya, bagaimana seharusnya hubungan ini sama kamu ke depannya dan apa yang harus dia perbuat. Dan di sini ada kartu The Hermit ya. Yang dia rasakan sama kamu itu cuma bisa dia pendem saat ini. Sebenarnya dia masih sayang sama kamu, cuma dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa dulu saat ini, cuma bisa memendam perasaannya dia. Dan apapun yang terjadi di antara kamu sama dia itu membuat dia introspeksi diri saat ini ya. Oke, apalagi? Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini, pile 1, bagi yang sedang tidak berkomunikasi? Ada 2 of Wands. Dia kayak mempertimbangkan sesuatu, pengen berkomunikasi sama kamu, pengen baikan sama kamu, tapi dia mempertimbangkan sesuatu karena di sini dia juga bisa seperti di antara dua pilihan ya. Bagi kamu yang memiliki cinta segitiga, barangkali dia kayak sedang mempertimbangkan kamu dengan orang lain bisa juga, atau dia seperti ingin memanifestasikan sesuatu atau kembali sama kamu, tapi dia kayak harus dipikir-pikir dulu gitu ya, kayak dia mempertimbangkan sesuatu, apa iya aku harus balik lagi sama pile 1 kayak gitu. Di sini ada 4 of Wands. Wow, dia sedang memikirkan bagaimana caranya terkoneksi kembali sama kamu dan bersama kamu lagi. Dia pengen bersama kamu di sini sebenarnya. Cuma dia kayak
banyak mikirnya gitu ya, mau komunikasi sama kamu tuh kayak mikir resikonya apa, entar jadinya kayak gimana, apa kamu terima dia lagi atau kamu malah marah sama dia, kayak gitu. Wow, di sini ada Two of Cups. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini kamu sama dia itu memiliki past life ya. Ini jelas banget energi past life. Artinya kamu sama dia pernah bersama di kehidupan yang sebelumnya. Entah sebagai kekasih, suami istri ataupun sebagai keluarga, yang jelas kamu sama dia itu memiliki past life ya, sehingga kamu selalu merasa terkoneksi sama dia ya. Artinya kamu masih ada karma yang harus dibayar dengan dia di kehidupan yang sekarang. Makanya kamu akan selalu terkoneksi sama dia. Di sini kalau yang saya lihat dia itu kayak memikirkan ya, bahkan gini, dia saat ini kayak berpikir kalau misalnya dia komit sama kamu tuh kayak gimana ya jadinya nanti ya. Dia tuh kayak lagi membayangkan gimana rasanya menikah sama kamu ya. Kayak dia juga merencanakan sebuah komitmen sama kamu di sini. Tidak hanya merencanakan perdamaian yang saya lihat ya, tetapi dia juga kayak merencanakan sebuah komitmen sama kamu. Bisa kayak mikirin menikah, kayak gitu. Gimana ya rasanya kalau pengen menikah sama pile 1 itu? Apa aku bisa ya menjadi yang terbaik untuk pile 1, kayak gitu. Bottom of the deck-nya ada kartu di Empress ya. Jadi dia melihat kamu itu sebagai sosok yang memang sempurna gitu ya. Kamu dewasa. Kamu sangat stabil secara emosional. Kamu miliki unconditional love untuk dia. Kamu segala-galanya buat dia. Dia tuh kayak mikir kamu tuh perfect banget kalau dijadiin pasangan hidup ya. Makanya dia di sini kayak kepikiran pengen menikah dengan kamu dan kayak berpikir membayangkan kalau dia nggak merencanakan menikah, dia kayak membayangkan rasanya menikah sama kamu itu kayak gimana ya, kayak gitu. Di sini ada Seven of Pentacles dan juga ada kartu The Magician. Jadi di sini dia mulai berpikir bagaimana caranya menginvestasikan kembali waktu, energi, tenaga, dan materialnya dia kepada kamu lagi. Karena dia melihat memang kamu itu layak untuk dia perjuangkan. Kamu itu memang layak untuk ditunggu seperti itu. Ya, dan di sini ada kartu The Magician. Dia ingin memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Yang saya lihat kamu sama dia ke depannya bakal berkomunikasi lagi ya. Tetapi di sini kamu juga harus ada yang harus kamu waspadain gitu ya, karena apapun itu yang ingin dia manifestasikan sama kamu, ya kamu juga harus memastikan bahwa dia benar-benar serius sama kamu dan memang dia memang tidak lagi main-main dan dia itu kembali untuk sebuah kebaikan, seperti itu. Bukan kembali masih di energi yang sama yang bakal masih on off lagi sama kamu. Karena di sini saya melihat dia ingin memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Ya. Untuk zodiak yang ada di sini, ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada zodiak dari air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada fire sign juga ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada earth sign juga, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak Virgo sangat kuat di sini, zodiak Taurus sangat kuat di sini, dan zodiak Gemini juga sangat kuat di sini ya. Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Apalagi yang dia rasakan? Ada religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi di sini mungkin ada banyak perbedaan ya di antara kamu sama dia. Entah mungkin beda keyakinan, beda prinsip juga bisa ya, atau beda budaya, seperti itu yang menjadikan sebuah penentu ya bagaimana kamu sama dia ke depannya, dan itu perlu pertimbangan yang cukup besar gitu ya untuk bisa bersama kamu. Jadi dia mikir juga
perbedaan di antara kamu sama dia sebagai pertimbangan dia untuk bisa bersama kamu ya. Apalagi yang dia rasakan sama kamu. Ada finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Ya. Salah satunya adalah kondisi finansialnya dia sebagai penentu juga apakah dia bisa menjadi yang terbaik untuk kamu, seperti itu ya. Di sini bagi dia finansial merupakan hal penting dalam sebuah hubungan dan itu yang membuat dia juga mempertimbangkan hal itu dalam hubungan ini ya. Jadi hubungan kamu sama dia berkonflik atau ada isu datang dan pergi itu ada kaitannya dengan kondisi finansialnya dia. Bottom of the deck-nya ada kartu deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship ya. Kalau yang saya lihat di sini bukannya dia tidak mencintai kamu, tetapi saya rasa dia itu sebenarnya mencintai kamu, tetapi dia tidak mengatakan sama kamu. Ya, karena kayak egonya besar atau ada rasa insecure dia. Kalau saya lebih melihat ini insecurity-nya dia untuk bisa mengatakan bahwa dia juga mencintai kamu di sini. Ya, ada rasa tidak percaya dirinya dia yang besar karena dia melihat kayak kamu itu sosok yang lebih segala-galanya dari dia gitu. Dia kayak merasa tidak pantas untuk kamu, dia kayak merasa tidak terlalu baik untuk kamu di sini seperti itu. Makanya kayak dia mungkin sekarang menjauh karena dia kayak merasa ya insecure ya, nggak percaya dengan dirinya dia sendiri bahwa dia itu sanggup menjalani hubungan sama kamu di sini. Seperti itu. Apalagi yang dia rasakan sama kamu pile 1. Apalagi yang dia rasakan sama kamu pile 1. Apalagi yang dia rasakan sama kamu pile 1. Ada balance ya. Ini kayak yin yang ya. Jadi ada hitam dan putih, masing-masing ada tanda hati ya. Jadi artinya kamu sama dia itu memiliki perasaan yang sama walaupun banyak perbedaan di antara kalian. Ya. Ini perlu keseimbangan. Di sini ada balance ya. Mungkin kamu sama dia juga bisa saling melengkapi di sini. Dan mungkin memang karena banyak perbedaan di antara kalian itulah yang mungkin perlu dia seimbangkan saat ini. Bisa jadi saat ini dia sedang menyeimbangkan hati dan pikirannya dia yang mungkin selama ini dia terlalu memakai logika ya di saat berdealing sama kamu, tidak terlalu memakai perasaan dan saat ini dia kayak sedang menyeimbangkan hal itu juga. Apalagi yang dia rasakan sama kamu. Jadi di sini kalau yang saya lihat memang banyak perbedaan yang saya lihat di antara kamu sama dia yang menjadi isu ya. Kamu sama dia saat ini. Ada influence ya. Ada banyak yang mempengaruhi dia mungkin dalam hubungan ini atau dia merasa saat ini mungkin kamu mulai menjauh dari dia karena ada yang mempengaruhi kamu. Ya, dan di sini apa yang telah dia lakukan sama kamu selama ini itu juga pengaruh dari lingkungannya dia, pergaulannya dia selama ini yang membuat dia mungkin tidak bisa komit sama kamu atau masih belum percaya diri untuk bisa sama kamu seperti itu. Yang jelas di sini ada pengaruh dari lingkungan dia yang membuat dia bersikap seperti itu sama kamu ya. Bottom of the deck-nya ada spark. Iya, kalau saya lihat dari kartu-kartu ini kayak twin flame ya. Ada yin yang. Ada religious factors ya. Dan ada past life yang saya lihat di sini dan di sini ada spark ya. Ini kayak twin flame. Jadi kamu itu sama dia sebenarnya satu jiwa. Ya. Tetapi karena banyak perbedaan di antara kalian lah itu yang menjadi sebuah pelajaran bagi kalian, menjadi sebuah pengalaman yang berharga ya bagi kalian untuk bisa bagaimana caranya yang terbaik
untuk menjalani hubungan ini, karena koneksi memang ada, sangat kuat justru yang saya lihat, koneksi spiritual dan koneksi jiwa antara kamu sama dia. Tetapi karena perbedaanlah yang membuat kalian susah bersatu. Dan sampai saat ini dia masih merasakan spark di antara kamu sama dia ya. Dia kayak masih merasakan gairah yang sama di saat dia pertama kali ketemu kamu sampai saat ini. Apalagi yang ingin dia katakan sama kamu? Apa yang ingin dia sampaikan sama kamu seandainya dia bisa? Apa yang ingin dia sampaikan sama kamu seandainya bisa? I know you are my other half ya, baru aja saya bilang tadi ya. Kamu itu kayak separuh jiwanya dia seperti yang saya bilang tadi, karena memang twin flame itu jiwanya sama, tetapi mungkin kalian itu kayak ada yang beda budaya, mungkin karena beda negara ya, ada juga seperti itu, jadi banyak sekali perbedaan di antara kamu sama dia, termasuk perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan juga. Dan dia tahu kalau kamu itu separuh jiwanya dia ya, apalagi jatuh. I am taking my time, we have all the time in the world ya. Jadi kayak seperti yang saya bilang, dia kan pengen menjauh tadi sama kamu ya. Karena dia pengen mengambil waktu sesaat untuk memikirkan hubungan ini ke depannya mau seperti apa. Dan dia kayak kalau misalnya dia itu pengen berkomunikasi atau ketemu kamu, dia itu kayak mikir nanti aja deh. Toh juga waktunya masih banyak gitu. Toh juga kita masih punya banyak waktu. Kayak dia merasa kamu sama dia itu waktunya masih banyak, padahal sebenarnya tidak seharusnya ditunda seperti itu ya. Kejelasan itu jauh lebih penting ketimbang kamu menunggu sesuatu yang nggak jelas, karena dia selalu menunda untuk bisa berkomunikasi sama kamu di sini. I am battling my demons right now ya. Jadi kayak memang saat ini dia itu kayak sedang menghadapi sisi gelapnya dia sendiri, rasa insecure-nya dia sendiri. Karena yang saya lihat di sini memang dia itu lebih banyak rasa insecure-nya sama kamu, dan saat ini dia sedang mengendalikan semua sisi gelapnya dia, yang menjadi insecure-nya dia seperti itu, yang menjadi rasa tidak percaya dirinya dia ketemu kamu. Dan di sini ada kata don't think I don't care about you because I really do ya. Jadi dia ingin mengatakan sama kamu, kalaupun saat ini sedang tidak berkomunikasi, jangan kamu kira kalau misalnya dia menjauh dari kamu atau nggak berkomunikasi itu karena dia nggak peduli ya. Karena tentu saja dia masih sangat peduli sama kamu, walaupun kamu sama dia sangat jarang berkomunikasi, seperti itu. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka ya. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu dan dia, tanggal ketemu, tanggal putus, tanggal jadian, nomor HP, nomor rumah, ataupun plat kendaraan ya. Jadi kalau saran saya, kamu dealing dengan seseorang yang mungkin masih belum menghubungi kamu dan masih belum ada kejelasan, kamu biarkan dulu dia sendiri. Dan kamu juga membiarkan diri kamu sendiri, kamu juga healing, dia juga healing ya. Barangkali memang kalian butuh waktu untuk menyendiri saat ini, untuk benar-benar memikirkan hubungan ini sebaiknya seperti apa ya. Yang jelas kalau dia masih belum ada kejelasan, kamu jangan menunggu dia bagi yang gak jelas ya. Tetap move on, selama gak ada kejelasan dari dia, tetap silahkan membuka koneksi dengan orang baru juga, seperti itu. Ada angka 13, ada angka 18, ada angka 16, ada angka 5, ada angka 11. Yes, this is your twin flame ya. Ada angka 2. Oke.
Sekarang saya akan ambil charms alfabet ya. Siapa tahu kamu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana pertama kali kalian ketemu ya. Ada huruf R, ada huruf G, ada huruf Z, ada huruf F, ada huruf Q, ada huruf O. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di-skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap pertanyaannya, silakan di-pause dulu videonya ya. Oke, kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari file 1, iya atau tidak. Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, file 1 sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care. Hai file 2, bagi kamu yang memilih kartu star, jadi ini adalah readingan kamu ya. Kita akan cari tahu apa yang dia rasakan sama kamu saat ini di saat tidak berkomunikasi. Apa yang dia rasakan kepada file 2 di saat tidak berkomunikasi. Kita akan cek energi dia dulu ya, orang yang kamu pikirkan saat ini. Apa energi dia, orang yang kamu pikirkan saat ini, file 2. Apa energi dia? Ada Queen of Club ya. Oke, bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang sangat-sangat dingin. Ya, dia terlihat dingin, terlihat cuek. Itu karena dia pernah mengalami sakit hati yang sangat luar biasa di hubungan yang sebelumnya, atau dia masih memiliki trauma yang cukup besar ya di dalam sebuah hubungan ataupun dalam sebuah keluarga seperti itu. Bisa jadi kamu juga dealing dengan janda atau duda, atau dia pernah menikah sebelumnya ya. Kalau dia belum pernah menikah, artinya dia pernah mengalami hubungan yang sangat menyakitkan sebelum ketemu sama kamu ya. Apalagi energi dia, orang yang kamu pikirkan saat ini, file 2. Ada 4 of Spades, ada travel ya. Oke, jadi dia adalah seseorang yang saat ini pengen banget
menemui kamu atau datang sama kamu. Bisa jadi dia juga doyan jalan-jalan atau seorang yang memang suka traveling seperti itu. Dan saat ini saya merasa bahwa dia sangat ingin terkoneksi sama kamu kembali ya. Apalagi energi dia orang yang dealing dengan pile 2 atau seseorang yang dipikirkan oleh pile 2 saat ini. Ada Four of Club, ada beware di sini. Oke, jadi dia adalah seseorang yang memang seperti memiliki trust issue ya, tidak mudah percaya dengan siapapun. Terkadang terlihat dingin ya, meskipun kamu udah baik banget sama dia, tapi dia tidak dengan mudah begitu aja percaya sama kamu. Dia seseorang yang hatinya sangat-sangat guarded ya, jadi dia tuh kayak benar-benar protektif sama hatinya dia karena dia nggak mau sakit hati lagi. Saking takutnya dia sakit hati lagi, dia seperti terlihat dingin sama kamu, seperti terkadang terlihat curigaan sama kamu atau selalu negative thinking sama kamu seperti itu ya. Bottom of the deck-nya ada Four of Diamond, ada stability. Ya, dia memang seseorang yang mungkin kondisi kehidupannya cukup stabil atau kondisi keuangannya cukup baik, atau dia memang memiliki pekerjaan yang baik, memiliki status yang sangat baik juga di dalam pekerjaan ataupun keluarganya dia ya. Seperti itu, dia seseorang yang memang lebih mengutamakan sebuah kestabilan di dalam hidupnya dia. Apapun yang membuat dia nggak stabil, dia pasti akan cepat menarik diri seperti itu. Misalnya, kalau hubungan kamu sama dia terlalu intens dan seperti kurang memberikan dia waktu untuk sendiri, pasti dia akan menarik diri seperti itu. Jadi dia tipikal orang yang sangat dingin, terkadang otoriter gitu ya. Dia nggak suka apapun yang terkesan seperti mengganggu hidupnya dia seperti itu. Kita akan cek dari kartu tarotnya. Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi? Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi? Ada kartu The Emperor ya. Dia tidak melakukan apa-apa di sini, tetapi dia hanya lebih kepada overthinking, memikirkan hal lain ya. Jadi kalau yang saya lihat, dia tuh terkadang lebih terfokus akan hal lain, lebih fokus terhadap finansial, terhadap kestabilan hidupnya dia gitu ya. Kayak dia tidak terlalu memprioritaskan kamu atau memprioritaskan hubungan ini seperti itu. Dia kayak lebih fokus dengan hal lain lah ya. Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi? Ada The Wheel of Fortune. Ya. Dia berharap, cuma berharap ya. Berharap ada sebuah perubahan yang positif antara kamu sama dia seperti itu. Berharap kayak hubungan kamu suatu saat sama dia itu kayak bisa baik kembali gitu ya. Kayak dia tuh kayak juga gini loh, menyerahkan aja sama takdir gitu ya, pasrah aja deh sama alam semesta, mau dibawa kemana hubungan ini, ikuti alurnya aja lah. Kalau emang jodoh pasti ketemu, kalau nggak ketemu ya udah mungkin emang nggak jodoh kayak gitu. Karena saat ini ada banyak hal yang harus dia prioritaskan, yaitu tanggung jawab dia, bisa jadi pekerjaan dia, finansial dia, atau mungkin kamu bisa jadi dealing dengan seseorang yang sudah menikah juga bisa. Ya, sudah ada pasangan seperti itu sehingga dia memiliki banyak tanggung jawab kepada keluarganya. Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi? Ada kartu The Star ya, kamu mendapatkan The Star 2 kali. Ya, jadi di sini dia sangat merasa bahwa kamu itu memang seseorang yang selama ini cukup mencerahkan kembali hidup dia dari gelapnya hidupnya dia. Mungkin sebelum ketemu kamu hidupnya dia itu cukup gelap, cukup berat seperti itu ya. Dan kehadiran kamu di hidupnya dia tuh sangat-sangat mencerahkan kehidupan dia.
membuat dia happy seperti itu, dan juga membantu dia healing. Yang saya lihat di sini kamu kayak punya aura yang sangat menenangkan, mendamaikan bagi dia seperti itu. Dan di sini kayak dia itu berharap kalau kamu itu akan selalu ada di sana untuk dia. Kamu akan selalu terbuka ya, atau masih membuka akses bagi dia kayak gitu. Dia kayak masih berharap mudah-mudahan kamu tuh nggak move on dari dia. Seperti itu yang dia harapkan ya. Apalagi yang dia rasakan sama kamu pile 2 di saat tidak berkomunikasi? Ada kartu di Empress. Oke, di Emperor, di Empress. Ini energi divine maskulin dan divine feminin ya. Karena ada kartu di Emperor dan di Empress. Bisa jadi kamu sama dia itu twin flame, walaupun nggak harus selalu dan nggak harus semua yang menonton ini adalah twin flame. Tapi saya merasa beberapa dari kamu, dia ini adalah twin flame kamu. Ada kartu Six of Cups. Wow. Dia sangat menginginkan rekonsiliasi sama kamu. Jadi dia berharap takdir akan membawa kamu dan dia kembali bersama suatu saat nanti ya. Di sini ada kartu The Empress yang artinya dia sangat melihat kamu sebagai sosok yang benar-benar bisa mengerti dia, yang benar-benar bisa tahu apa yang dia inginkan. Kamu kayak benar-benar separuh jiwanya dia gitu. Kayak kalau nggak ada kamu, dia sebenarnya nggak bisa. Seperti itu. Dan dia kayak masih mengharapkan suatu saat nanti kamu sama dia itu bisa bersama kembali dan rekonsiliasi lagi. Itu yang dia harapkan. Itu yang dia harapkan kepada alam semesta ya. Meskipun dia seperti pasrah, tapi dia berharap juga gitu sama alam semesta suatu saat nanti. Mudah-mudahan kamu sama dia masih bisa dipertemukan dan bisa berjodoh kembali seperti itu. Apalagi ada Five of Pentacles ya. Dia merasa hubungan kamu sama dia saat ini benar-benar sangat renggang banget, sangat dingin banget ya. Kayak udah jarang banget berkomunikasi, saling diam-diaman mungkin, bahkan mungkin ada yang saling ngeblok seperti itu. Jadi kayak dia tuh merasa apakah masih ada harapan ya kamu sama dia itu bisa bersama seperti itu. Bottom of the deck-nya ada kartu The Hierophant. Oke. Kalau yang saya lihat di sini ya, dia itu saat ini masih nyaman dengan kondisi yang seperti ini. Artinya nyaman tidak ada kejelasan antara kamu sama dia, nyaman dengan kondisi yang tidak perlu banyak sebuah kejelasan, karena kejelasan itu kayak bagi dia itu menambah beban. Artinya dia tuh kayak bakal banyak kerjaan lagi kalau misalnya dia berkomitmen, which is dia mesti ngurusin kamu, sharing waktu, sharing energi, sharing materi, seperti itu. Jadi kayak bagi dia enakan gini deh tanpa komitmen, seperti itu yang dia rasakan saat ini ya. Meskipun dia berharap bisa bersama kamu, ada yang belum siap juga yang saya lihat di sini ya. Ada beberapa dari kamu emang dianya belum siap untuk komit sama kamu. Entah mungkin karena dia sudah punya pasangan, atau mungkin saat ini kondisi finansialnya dia sedang tidak stabil ya, karena sini ada Five of Pentacles juga, yang barangkali dia sedang mencoba untuk menstabilkan finansialnya dia, sehingga dia merasa ntar dulu deh untuk komit, tunggu sampai aku siap dulu secara finansial juga bisa ya. Di sini ada Six of Pentacles. Di sini dia tuh sadar sebenarnya kalau di antara kamu sama dia itu benar-benar nggak balance antara memberi dan menerima ya. Mungkin dia dulu yang selalu menerima aja dan kamu yang selalu memberi, seperti itu. Dan saat ini justice juga tentang balance ya. Artinya dia saat ini sedang mempertimbangkan bagaimana caranya berbuat sesuatu hal yang benar sama kamu. Dia mikir juga sih gitu, pengen berbuat suatu hal yang benar sama kamu, tapi apakah momennya tepat saat ini? Dia kayak ragu, momennya nggak tepat. Seperti itu, dia cuma kayak masih berharap aja mudah-mudahan kamu sama dia masih bisa berjodoh ke depannya. Itu aja yang diharapin. Untuk zodiak ya, yang terkuat di sini ada zodiak Aries, cukup kuat di sini ya. Zodiak Taurus cukup kuat.
Untuk zodiak lain di sini ada zodiak water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Zodiak earth sign juga ada Capricorn, Virgo, dan Taurus. Zodiak air sign ada ya, Gemini, Libra, dan Aquarius. Fire sign juga ada Aries, Leo, Sagittarius. Zodiak yang terkuat di sini itu tadi ya, Aries kuat. Zodiak Taurus juga kuat di sini. Zodiak Aquarius sangat kuat di sini, dan zodiak Aquarius dan Taurus sangat kuat di sini ya, selain Aries. Dan zodiak Libra juga kuat di sini. Oke, kita akan tarik lagi kartu Romance Angels. Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Apalagi yang dia rasakan sama kamu pile 2 saat ini? Ada separation, ya. Dia merasa kayak yang saya bilang tadi, dia renggang banget hubungannya. Time apart from your partner is on the horizon. Mungkin sudah cukup lama kamu terpisah sama dia. Dan dia merasakan kayak ada rasa yang kurang aja kalau misalnya nggak ada kamu. Itu dia merasa kayak ada yang sesuatu yang miss di dalam hidupnya dia, seperti itu. Apalagi yang dia rasakan sama kamu pile 2? Ada codependency, addictions are affecting your romantic life. Di sini saya mendapatkan 2 kemungkinan karena ini general reading ya. Bisa jadi dia merasa dulu hubungan kamu sama dia bisa renggang, itu mungkin ada yang posesif atau ada yang merasakan saling ketergantungan di sini. Mungkin kamu yang ingin selalu dekat sama dia atau suka ngebuntutin dia kemana aja, dia harus lapor, kayak ngapa-ngapain aja kamu dia harus bilang sama kamu, seperti kayak dia nggak punya ruang untuk dirinya dia sendiri, akhirnya dia menarik diri, seperti itu. Atau di sini kemungkinan yang kedua, dianya yang tergantung sama kamu, karena di sini mungkin kamu yang selalu take care dengan dia sangat baik, kamu yang selalu perhatian sama dia, kamu yang selalu memberikan energi kamu, waktu kamu untuk dia, kamu selalu ngurusin dia deh segala macamnya, sehingga dia merasa tergantung dengan kamu saat ini, kayak nggak bisa kalau nggak ada kamu, seperti itu. Bottom of the deck-nya ada express your love, go ahead and make the romantic gesture ya. Dia pengen banget memang saat ini mengekspresikan perasaannya dia sama kamu, bahwa betapa dia itu sebenarnya sangat mencintai kamu. Ya, dia tuh kalau saya lihat di sini ya, ada yang soulmate dan twin flame. Ada 2 energi yang saya tangkap di sini ya. Selain twin flame ada yang soulmate juga. Jadi dia itu selalu merasa kayak kamu itu keluarganya dia sendiri, selalu membuat dia merasa nyaman menjadi dirinya dia sendiri di saat bersama kamu, seperti itu. Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini pile 2? Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Di sini saya belum ada melihat pergerakan ya. Kalau dia itu akan mencari kamu, kayak dia tuh saat ini kayak masih sering merenungkan kamu, memikirkan kamu, merindukan kamu, seperti itu. Tapi kayak belum ada pergerakan apa-apa dari dia. Di sini ada trust, iya, dia sangat mempercayai kamu. Kamu orang yang bisa dipercaya, ya. Jadi sama orang lain dia nggak bisa percaya, tapi sama kamu dia bisa mempercayakan hidupnya dia ya. Seperti dia merasa kamu adalah divine feminine atau divine maskulinnya dia. Seperti itu. Apalagi yang dia rasakan sama kamu? Di sini ada regret, ya.
ada hal yang dia sesali yang mungkin belum dia lakukan sama kamu, atau mungkin ada sesuatu yang telah menyakiti kamu yang membuat dia menyesali perbuatannya dia sendiri saat ini. Ya, jadi selain dia merindukan kamu dan merenungkan kamu, saya melihat dia juga penuh dengan penyesalan saat ini. Oke, bottom of the deck-nya ada communication. Finally, ada kartu communication keluar ya. Jadi di sini saya melihat ke depannya ya, mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi ke depannya saya melihat kamu sama dia akan berkomunikasi lagi. Pada akhirnya dia akan memberanikan diri untuk berkomunikasi lagi sama kamu ya. Oke, kita akan tarik kartu Divine Love Message ya. Apakah dia memiliki suatu pesan untuk kamu atau apa yang ingin dia sampaikan sama kamu saat ini, seandainya dia bisa. Apa yang ingin dia sampaikan sama kamu saat ini, seandainya dia bisa. Apa yang ingin dia sampaikan sama kamu saat ini, seandainya dia bisa. I live for your smile and would die for your kiss. Ya, wow. Dia itu pengen dia itu senyum. Maksudnya dia itu hidup untuk senyuman kamu dan juga mati untuk senyuman kamu. Jadi kayaknya memang kamu itu yang benar-benar ngedapetin dia banget, yang mendapatkan hatinya dia atau yang megang hatinya dia banget. Selain itu nggak ada yang bisa dia percayakan hatinya dia, seperti itu. Apalagi yang ingin dia sampaikan sama kamu, seandainya bisa. I am battling my demons right now. Iya, dia saat ini sedang menghadapi sisi gelapnya dia sendiri. Ya, dia menghadapi egonya dia sendiri saat ini, menghadapi gengsinya dia sendiri saat ini ya. Apalagi yang ingin dia sampaikan? I will just hurt you more right now. I need to be alone ya. Makanya saya bilang tadi dia kayak belum ada pergerakan apa-apa untuk menuju sama kamu saat ini. Tapi walaupun kedepannya dia akan membuka komunikasi lagi sama kamu ya. Tapi untuk saat ini dia merasa dia sangat ingin menyendiri dulu. Dia butuh untuk menyendiri karena kalau dia datang ke kamu sekarang itu malah justru akan lebih menyakitkan kamu lagi, seperti itu. Jadi kayak dia menunggu momen yang tepat ya. Bottom of the deck-nya ada I know that the fire that burns in you is the same that burns in me ya. Dia tahu kok kalau misalnya apa yang kamu rasakan sama dia itu juga sama seperti apa yang dia rasakan sama kamu. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka ya. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu dan dia, tanggal ketemu, tanggal putus, atau tanggal jadian ya. Bisa nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan. Ada angka 12. Ada angka 11. Ada angka 14. Ada angka 16. Ada angka 19. Ini angka 9 ya. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat pertama kali kalian ketemu ya. Ada huruf O. Ada huruf N. Ada huruf H. Ada huruf C.
ada huruf G, ada huruf Y. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silakan di pause dulu videonya ya. Oke, kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari pile 2, iya atau tidak. Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya, artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, pile 2, sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care! Hai pile 3, bagi kamu yang memilih kartu Sun, jadi ini adalah readingan kamu ya. Oke, kita akan cari tahu apa yang dia rasakan sama kamu saat ini di saat tidak berkomunikasi ya. Seperti biasa, kita akan cek energi dia dulu, seseorang yang kamu pikirkan ya. Energi seseorang yang dipikirkan oleh pile 3. Energi seseorang yang dipikirkan oleh pile 3 saat ini seperti apa? Oke, ada Seven of Club, ada deception. Jadi banyak kebohongan yang saya lihat di sini ya. Banyak kebohongan, banyak rahasia yang telah dia lakukan sama kamu. Mungkin dia menyimpan banyak hal yang tidak kamu ketahui, dia tidak terlalu terbuka sama kamu, dan iya, memang saat ini dia menarik diri dari kamu atau menjauh juga dari kamu karena memang dia nyamannya seperti ini dulu. Dia nyaman di situasi di mana dia menjauh dari kamu karena nggak berani menghadapi kamu atas sikapnya dia yang selama ini selalu berbohong sama kamu atau selalu menyakiti kamu atau memanfaatkan kamu ya. Sehingga karena dia nggak berani menghadapi kamu, saya melihat kayak dia menjauh dan tetapi masih sering stalking kamu, masih sering memantau kamu ya. Apalagi energi dia seseorang yang dealing dengan pile 3. Oke, di sini ada two of heart, ada relation, ada sebuah hubungan di sini. Dia adalah seseorang yang memang memiliki hubungan sama kamu atau memang dia seseorang yang mencintai kamu. Dia tahu kamu juga mencintai dia di sini ya. Atau yang kedua, dia adalah seseorang yang memang sudah punya hubungan juga dengan orang lain saat ini. Oke. Apalagi energi dia, orang yang dealing dengan pile 3. Ada Queen of Club ya. Jadi saya merasa dia adalah seseorang yang sebenarnya pintar. Ya, mungkin dia seseorang yang sukses juga dalam pekerjaan atau dalam kehidupannya dia. Tetapi dia sepertinya sangat tertutup akan hal cinta. Karena dia pernah merasakan hal yang sangat menyakitkan di hubungan dia yang sebelumnya, ya. Bisa jadi kamu dealing dengan janda atau duda di sini.
Atau kalau dia bukan janda atau duda, artinya dia pernah mengalami hal yang sangat menyakitkan di hubungan yang sebelumnya. Bottom of the deck-nya ada Princess of Club ya. Ini energi detektifnya di sini saya merasa cukup kuat ya. Jadi dari tadi saya bilang dia selalu memantau kamu, dan saat ini saya juga melihat dia sedang memantau kamu. Dia suka banget stalking kamu. Meskipun mungkin kamu udah ngeblok dia di sosmed, tapi dia mungkin memakai akun palsu atau entahlah bagaimana caranya dia memantau kamu ya. Bisa jadi lewat teman kamu, keluarga kamu, nanya kabar kamu seperti itu. Jadi kayak dia tuh masih kepoin kamu sampai saat ini. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang lebih muda usianya dari kamu. Nggak harus selalu lebih muda. Kalau dia nggak lebih muda usianya, artinya dia masih berjiwa muda. Atau masih suka kekanak-kanakan. Sangat childish ya. Dari perkataannya banyak yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Dari perlakuannya dia juga sama kamu, banyak yang membuat kamu merasa nggak nyaman juga di sini yang saya lihat ya. Oke. Dia seseorang yang memang susah untuk ngeklik sama orang. Jadi gini, dia itu saking ada trust issue ya, karena saya melihat di sini ada trust issue di mana dia tidak mudah untuk membuka hati, atau bahkan memang dia nggak akan pernah membuka hati lagi kepada siapapun. Jadi kalau dia itu dekat sama seseorang itu hanya sesuatu companion aja, hanya untuk temenan, hanya untuk ya mungkin ada butuhnya seperti itu ya, atau ada yang bisa dimanfaatkan seperti itu, tapi untuk menyerahkan hatinya dia itu dia sangat sulit ya. Nggak sama kamu aja, tapi sama semua orang dia bakal seperti itu. Emang tipikalnya dia susah untuk komit. Oke, kita akan cek dari kartu tarotnya. Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi? Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi? Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi? Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi? Wow, ada Ace of Cups. Dia masih sayang sama kamu yang saya lihat ya. Dan dia sangat pengen renewal lagi hubungan ini, kayak pengen memulai lagi sesuatu yang baru sama kamu. Atau di sini saya lihat bisa jadi dia itu adalah cinta baru kamu ya. Mungkin kamu baru PDKT sama dia juga bisa, tapi mungkin baru PDKT aja udah kayak on off gitu mungkin ya yang saya lihat di sini. Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi sama kamu? Ada Seven of Wands. Dia merasa banyak banget halangannya, banyak banget hambatannya kalau bisa bersama kamu di sini. Dia merasa banyak challenge ya, banyak tantangan untuk bisa bersama kamu. Jadi kayak dia itu nggak mau repot-repot gitu ya. Jadi kalau dia merasa aduh banyak banget yang harus dia korbankan kalau bisa bersama kamu, artinya daripada dia banyak berkorban, mungkin mendingan dia menarik diri atau bisa dekat sama kamu tanpa sebuah komit, seperti itu jadinya jatuhnya ya. Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi? Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini di saat tidak berkomunikasi? Ada The High Priestess ya. Ini jelas banget hubungan cinta segitiga ya. Mungkin dia merasa banyak challenge-nya untuk bisa bersama kamu karena mungkin kamu yang udah punya pasangan atau dia yang udah punya pasangan di sini, sehingga dia merasa kalau untuk bisa bersama kamu itu banyak banget yang harus dilalui dan banyak banget pengorbanannya seperti itu. Jadi kayak dia ngambil gampangnya aja, ya udahlah kalau gitu kita deketan aja ya tapi tanpa status ya. Kalau kayak gitu artinya yang rugi siapa? Ya kamu, ya. Dianya mah enak aja. Di sini ada Ace of Wands. Dia merasakan gairah yang sangat besar di saat bersama kamu di sini ya. Ada passion yang cukup besar. Dan saya melihat dia banyak ke-trigger juga sama kamu. Jadi
Tanpa kamu sadari, kamu memotivasi dia juga untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi sama kamu? Ada Six of Wands, ya. Di sini sebenarnya dia melihat kamu itu sebagai paket lengkap ya. Kamu nggak cuma cantik atau ganteng, tapi kamu memiliki kualitas diri yang dia inginkan. Dia melihat kamu itu kayak seseorang yang pintar, banyak disukai orang, seperti itu. Dia senang berada di dekat kamu. Dan dia pengen lagi untuk bisa kembali memperbaharui hubungan ini kalau memang ini orang masa lalu ya. Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi. Dia juga melihat kayak kamu saat ini sudah move on gitu dari dia. Kayak kamu tuh udah, hidup kamu udah tenang, hidup kamu udah baik, udah sukses. Kayak dia tuh melihat kamu tuh kayak, kok bisa ya kamu itu move on dari dia, seperti itu. Di sini ada the Hierophant. Ya, mungkin dia sudah komit di sini ya, karena tantangannya adalah the Hierophant, artinya mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dia lewati di sini, yaitu mungkin sebuah komitmen atau dia udah punya pasangan, atau mungkin kamu yang udah punya pasangan yang tidak bisa dia lewati garis itu, seperti itu. Dan akhirnya apa? Dia nyaman dengan kondisi di mana kamu sama dia bisa dekat tapi tidak berstatus. Akhirnya seperti itu. Cuma kalau kayak gitu kan enak di dia, nggak enaknya di kamu. Seperti itu. Apalagi yang dia rasakan sama kamu di saat tidak berkomunikasi. Ada kartu The Hangman. Iya, karena ada pihak ketiga di sini ya. Akhirnya hubungan kamu sama dia ngegantung. Tidak ada kejelasan. Dan dia memang nyamannya kayak gitu. Mendingan hubungan ini ngegantung deh. Karena kalau mau komit sama kamu itu banyak banget loh yang harus dilalui. Dan pengorbanannya besar banget loh. Seperti itu. Jadi kayak dia, ya udahlah kita kayak gini aja. Yang penting kan kita saling mencintai. Nikmati aja momen kita bersama selama kita masih bisa merasakan cinta. Nah itu kamu hati-hati kalau ada orang ngomong kayak gitu sama kamu ya. Jangan terjebak kata cinta. Ya, saran saya, kalau memang pernah kamu mendengar ada seseorang berkata seperti itu, ya, nikmati aja lah momen kita bersama, selama kita masih bisa bersama, kita saling mencintai, itu sudah lebih dari cukup tanpa ada status. Nah, itu hati-hati banget ada orang ngomong kayak gitu. Itu ngomongan menjebak banget, yang artinya, ya udah kamu cukup deh, dengan cinta aja nih kamu makan nih cinta nih. Nggak perlu status dan apapun, nanti kalau terjadi apa-apa, artinya dia nggak perlu tanggung jawab sama kamu. Seperti itu. Ya, apa kamu mau di posisi itu? Yang dimana nih dia ngasih kamu cinta aja, energi dia, perhatian dia, tapi tanpa status. Yang gak enak siapa? Kamu. Yang bakal rugi siapa? Kamu juga gitu ya. Jadi hati-hati dengan kata itu adalah jebakan sebenarnya. Yang which is dimana dia nggak akan mau bertanggung jawab untuk kamu. Itu artinya dia mau senangnya buat dia aja, tapi buat kamunya nggak ada, kayak gitu. Bottom of the deck-nya ada Four of Pentacles. Ya, dia seseorang yang sangat keras kepala. Dia sangat protektif terhadap kehidupannya dia, hatinya dia. Yang jelas dia tidak mau posisinya dia itu berada di posisi yang tidak aman. Apapun yang terjadi dia mau dia aja yang di posisi aman. Meskipun kamu nggak di posisi aman, artinya dia egois banget, tidak memikirkan kamu, tapi yang dia pikirkan cuma dirinya dia sendiri. Jadi intinya dia itu masih pengen sama kamu, tetapi tanpa sebuah kejelasan ya, kayak gitu. Itu lebih bahaya kalau kita menjalani hubungan tanpa kejelasan, itu sangat bahaya. Terutama buat yang wanita sangat bahaya seperti itu, karena wanita yang akan selalu dirugikan di saat ada hubungan yang tidak punya kejelasan. Ya. Nggak ada artinya kita harus invest dengan seseorang yang seperti itu. Artinya invest perasaan, invest cinta, jatuh cinta sama orang kayak gitu nggak ada gunanya. Yang ada bakal membuang waktu kamu sia-sia tanpa terasa. Sudah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin kamu bersama dengan seseorang yang tidak pernah memberikan kamu kejelasan. Pertanyaannya mau sampai kapan? Mau sampai kakek nenek?
nggak ada kejelasan. Ya kan nggak mungkin ya, kita juga punya kehidupan yang berharga gitu ya. Jadi hargai kehidupan kita juga. Ya, jangan buang waktu sia-sia untuk orang yang nggak jelas. Oke, saran saya ini boleh diambil boleh tidak ya. Semua keputusan terserah kamu, tergantung ada di tangan kamu ya. Di sini ada Four of Pentacles. Artinya dia belum ingin mengubah posisi dia menjadi seseorang yang berjuang untuk kamu. Dia masih nyaman seperti di posisi sekarang, which is dia nggak perlu bertanggung jawab. Dan dia masih nggak perlu sharing juga untuk masalah finansial, masalah waktu, dan perhatian. Ya, kalau misalnya dia berstatus sama kamu atau memberikan kamu komitmen, maka dia merasa posisi dia yang bakal nggak aman kayak gitu. Ya, which is itu nggak benar sih kalau ada orang berpikir seperti itu ya. Jadinya nggak fair buat kamu gitu. Di sini ada kartu Justice. Jadi artinya dia itu butuh waktu lama banget sampai dia itu bisa merasa aman, bisa komit sama kamu. Atau lihat dulu deh kalau sampai situasinya aman, situasi memungkinkan, maka dia komit sama kamu. Which is itu sesuatu yang masih nggak jelas dan tidak pantas untuk ditunggu atau diperjuangkan ya. Di sini ada Seven of Pentacles yang saya rasa hubungan ini bakal stuck. Kayak tidak ada perkembangan. Even kamu udah invest segala-galanya sama dia, kamu sudah berikan hati kamu, kehidupan kamu, apalagi perhatian kamu apapun, tapi itu tidak akan membuat dia komit. Yang membuat dia komit ya dirinya dia sendiri emang pengen komit. Bukan karena kamu baik atau enggak, cantik atau cakep atau enggaknya. Ya. Jadi di sini kalau kamu memang menghadapi seorang seperti ini, saya cuma bisa kasih saran move on, ya. Move on dan jauhi orang ini karena seseorang ini sepertinya sangat toksik untuk kamu dan tidak pantas untuk dipercaya, bahkan tidak pantas untuk waktu kamu yang sedetik pun. Karena dia hanya akan membuang waktu kamu. Oke. Kita akan tarik dari kartu Romance Angels-nya. Apa yang dia rasakan sama kamu? Apa yang dia rasakan sama kamu saat ini di saat tidak berkomunikasi? Apa yang dia rasakan sama kamu saat ini di saat tidak berkomunikasi? Apa yang dia rasakan sama kamu saat ini di saat tidak berkomunikasi? Apa yang dia rasakan sama kamu saat ini di saat tidak berkomunikasi? Free yourself. It's time to take back control of your life ya. Jadi kayak ya ini kalau saya lihat kayak egois ya. Yang dia rasakan sama kamu ya membebaskan dirinya dia dari hubungan ini, membebaskan dari tanggung jawab lah, membebaskan dia dari segala konflik lah seperti itu. Ya jadi cukup egois. Bisa jadi kamu juga yang saat ini dia merasa kamu juga ingin membebaskan diri dari koneksi ini atau melepaskan diri dari koneksi ini ya. Apalagi yang dia rasakan dengan kamu. Ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Hubungan ini memang membawa banyak pelajaran ya. Membawa banyak pelajaran untuk saling memaafkan dan mengambil hikmahnya seperti itu. Jadi di sini kamu harus memaafkan dia dan memaafkan diri kamu sendiri ya. Tanpa rasa memaafkan kamu nggak bisa move on. Ya, pertama-tama untuk bisa move on apa dulu? Memaafkan dulu, maafkan dia, maafkan kamu. Yang kedua, terima dengan ikhlas apa yang sudah terjadi di antara kalian. Yang ketiga, artinya kamu akan sanggup untuk move on dan jalani kehidupan sehari-hari seperti biasa karena kamu sudah menerima kejadian ini dengan ikhlas. Kalau kamu belum bisa menerima, kamu nggak bakal bisa move on. Artinya di sini
maafkan kamu, maafkan dia dan ambil pelajarannya. Artinya kamu sudah saatnya untuk move on dan sudah saatnya untuk free yourself juga. Lepaskan diri kamu dari hubungan ini yang mungkin tidak pernah membawa kejelasan. Artinya kalau hubungan tidak pernah membawa kejelasan, kamu nggak bakal pernah happy ya. Di sini ada worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Ya, memang ada divine timing yang bekerja di sini. Dan dia merasa memang kamu pantas untuk ditunggu. Tetapi untuk kamu menunggu sebuah ketidakjelasan itu nggak pantas. Ya, mungkin dia yang pantas menunggu kamu. Tetapi kalau kamu menunggu dia, selama dia nggak jelas, itu nggak pantas. Kalau dia kembali sama kamu suatu saat nanti, berkomunikasi dengan membawa kejelasan, it's okay, silahkan go ahead ya, silahkan terima dia dengan baik. Tapi kalau dia datang tanpa sebuah kejelasan lagi, ya udah, maafin dia ya, dan jauhi aja langsung dianya, oke? Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini di saat tidak berkomunikasi? Memories, ya. Dia benar-benar mengingat memori antara kamu sama dia di saat bersama. Banyak banget kenangan di antara kamu sama dia yang saat ini sedang dia ingat, atau dia kayak berputar terus di kepalanya dia mengenai memori-memori dia sama kamu. Dia kayaknya lagi kangen kamu juga sih yang saya lihat di sini ya. Karena ada memories. Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini di saat tidak berkomunikasi? Apalagi yang dia rasakan sama kamu saat ini? Ada caution ya, jadi ini kayak istilahnya warning ya. Jadi kayak di sini dia mungkin tahu saat ini kamu itu benar-benar kayak waspada sama dia gitu ya. Kamu kayak mulai menyadari tindakan dia itu mungkin akan membuang waktu kamu. Dia merasa kayak kamu waspada atau mulai menjauh dari dia saat ini. Kalau emang seperti itu karena dia nggak jelas, which is itu bagus artinya ya. Jadi kamu harus perhatikan juga red flags-nya dia. Artinya red flags itu tanda-tanda dia yang mencurigakan atau sikap dia yang negatif ya, yang tidak baik. Itu kamu jangan abaikan karena kamu cinta dia. Mungkin selama ini red flags yang ada dari dia itu sebenarnya ada dari awal ketemu, cuma kamu abaikan karena ketutup sama perasaan cinta kamu ya. Jadi sekarang it's okay, nggak apa-apa. Kamu sudah saatnya menyeimbangkan perasaan dan logika kamu. Which is cinta boleh, tapi logika juga harus ada ya. Artinya kamu mulai waspada dengan sikap dia yang mungkin harus kamu pertimbangkan untuk bisa kamu pertahankan atau lepaskan, seperti itu ya. Bottom of the deck-nya oke, ada strings ya. Jadi di sini ada tangan dan ada benang yang terputus ya. Jadi dia merasa kalau saat ini kayak kamu sudah mulai ingin melepaskan diri dari dia, memutuskan benang-benang ini ya. Memutuskan ikatan-ikatan ini sama dia. Jadi kayak kamu mulai ingin membebaskan diri dari dia demi kebaikan bersama ya. Seperti itu yang saya lihat. Oke, kita akan tarik di kartu Divine Love Message. Apa yang ingin dia sampaikan sama kamu seandainya dia bisa? Tadi saya sudah sebutin zodiak atau belum ya? Kalau belum, saya sebutin sekarang zodiak yang ada di sini. Ada zodiak dari water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada zodiak fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada zodiak earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Air sign juga ada Gemini, Libra, Aquarius. Untuk yang terkuat di sini yaitu zodiak Cancer, sangat kuat di sini. Zodiak Taurus sangat kuat di sini. Dan zodiak Libra juga cukup kuat di sini ya. Kita akan tarik kartu dari Divine Love Message.
Apa yang ingin dia sampaikan sama kamu seandainya dia bisa? I am so lost in the ocean that is you. Ya, dia itu merasa kayak kamu itu adalah sebuah lautan yang luas dan dalam yang membuat dia merasa terhanyut dalam energi kamu. Dalam lautan, dia terhanyut di lautan dan lautan itu seperti kamu gitu. Dia kayak benar-benar sebenarnya dia itu terlena sama kamu ya. Tapi ya sekali lagi dia masih belum ada niat yang sepertinya membuat kamu bahagia atau kejelasan seperti itu. Apalagi yang ingin dia sampaikan sama kamu seandainya dia bisa. Apalagi yang ingin dia sampaikan sama kamu. You are healing my soul, but it is a work in progress. Ya, dia di sini saya melihat bahwa dia merasa kamu itu menyembuhkan jiwanya dia, kamu membawa aura pemulihan bagi dia, tapi semua itu dalam masa progres, artinya semua itu masih dalam proses kayak gitu ya. Jadi kayak dia tuh terkesan masih ingin kamu menunggu dia, sabar ya, karena semua ini butuh proses kayak gitu. Apalagi yang ingin dia sampaikan sama kamu seandainya dia bisa? Am I good enough for you? Dia bertanya-tanya, apakah aku cukup baik untuk kamu ya? Baguslah kalau dia mulai bertanya-tanya, artinya dia mulai introspeksi diri ya. Bottom of the deck-nya ada you are the song of my heart. Kamu adalah lagu di dalam hatiku, mungkin yang selalu terngiang-ngiang dalam hatinya dia, seperti itu. Mungkin ada juga yang di sini punya lagu bersama seperti itu, sehingga dia selalu memutar lagu yang dimana kalian berdua pernah memutar lagu itu bersama, atau ada lagu-lagu yang mungkin liriknya mengingatkan kamu gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka ya. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu dan dia, tanggal ketemu, tanggal putus, tanggal jadian, nomor HP, nomor rumah ya, atau nomor plat kendaraan juga bisa. Ada angka 6, ada angka 19, ada angka 20, ada angka 17, ada angka 13, ada angka 10. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet ya. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, bisa nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana pertama kali kalian ketemu ya. Ada huruf O, ada huruf P, ada huruf D, ada huruf V, ada huruf R, ada huruf S. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Siapa tahu ada pertanyaan
ya untuk alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak ya. Bagi yang tidak punya pertanyaan, bisa di-skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap pertanyaannya, silakan di-pause videonya ya. Oke, kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari file 3, iya atau tidak. Oke, kalau kita lihat dari gerakannya ini kiri kanan ya, artinya jawabannya adalah tidak. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah tidak. Oke, file 3, sekian dulu untuk readingannya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care!